Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Ya, pada kesempatan kali ini saya bersyukur sekali bisa upload lagi video di channel Ethnic Celebes. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada semua teman-teman yang ada di seluruh Nusantara. Semoga budaya, sejarah dan pusaka kita akan semakin terekspos dengan adanya channel-channel tentang pusaka seperti ini ya. Jadi buat teman-teman juga yang mempunyai channel yang kontennya tentang pusaka seperti saya mengucapkan salam sejahtera buat teman-teman semua, baik yang ada di Jawa, di Sulawesi, demikian ada Bang Rivo Ethnic Indonesia Channel, kemudian Golok Nusantara. Ngopi dulu Bray biar nggak oleng. Kemudian ada Kanda Tendri Ewa di Bone, kemudian ada Iksan Ibrahim ya di Sulawesi Selatan, kemudian ada Kamarudin di Luwu, di Siwa ya, dan teman-teman lainnya yang mempunyai channel yang mirip dengan channel saya, channel tentang budaya dan pusaka. Jadi ini sedikit berbagi pengalaman ya, tentang channel ini. Kenapa memilih channel yang kontennya tentang pusaka? Jadi pada dasarnya pusaka ini adalah jati diri atau ciri khas kita sebagai suku bangsa yang menghargai atau mencintai nilai-nilai leluhur yang kita punya. Jadi pada zaman dahulu pusaka ini adalah sebagai simbol, sebagai lambang ya, selain diperuntukkan untuk counter attack, untuk pertempuran, di sisi lain pusaka itu juga adalah sebagai simbol. Jadi sangat patutlah kita menghargai dan mengangkat nilai-nilai budaya ini. Jadi ya alhamdulillah konten Ethnic Celebes ini sudah capai 1000 subscriber ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, artinya mempercayakan, artinya menikmati konten-konten yang saya berikan. Jadi semoga channel ini semakin berkembang dan mendapat tempat di hati teman-teman semua. Teman-teman, kenapa sampai saya memilih konten tentang pusaka ya? Jadi pada dasarnya sebenarnya bukan keahlian saya. Jadi saya bukan pernah sekolah di bidang sejarah ataupun antropologi, enggak. Jadi sebenarnya basic saya ini pertanian. Jadi cuman saya tertarik dengan pusaka ini karena sangat eksotik ya. Kemudian dari nilai historisnya sangat tinggi. Jadi awalnya kecintaan, artinya ada beberapa pusaka yang diturunkan. Dari situlah saya mulai suka tentang pusaka ini dan ingin berbagi ya, ingin berbagi pengalaman tentang pusaka itu sendiri. Apalagi Indonesia ini sangat luas. Jadi teman-teman yang ada di Jawa, di Sumatera belum tentu mengenal pusaka yang ada di Sulawesi. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang ada di Sulawesi belum tentu juga mengenal pusaka-pusaka yang ada di luar Sulawesi. Untuk itulah saya mencoba mengambil konten lebih spesifik tentang pusaka. Jadi saya sering juga komunikasi dengan teman-teman sesama YouTuber yang senior ya. Ada Kopi Ganes juga di Jawa, Pak Ade, yang sangat-sangat mencintai pusaka, baik itu yang temuan ya, pusaka. Saya lihat channelnya tentang pusaka-pusaka
temuan yang sudah sangat tidak terawat, kemudian beliau merawatnya kembali, itu sangat luar biasa menurut saya. Apalagi pusaka-pusaka yang masih terawat. Jadi apa ya, semoga channel ini bisa menambah kecintaan kita terhadap peninggalan leluhur. Nah, jadi teman-teman, khusus di channel pusaka ini kurang lebih sudah 1000 subscribe. Artinya peminat tentang channel tentang pusaka itu lumayan lah. Artinya ada peminat baru, dan kemudian ada juga istilah kita pemain pusaka ya, yang suka koleksi benda-benda pusaka yang ada di Sulawesi maupun di luar Sulawesi, itu haus akan informasi tentang pusaka. Nah, jadi kita di sini saling share, saling berbagi. Yang saya tidak tahu, yang belum ketahui, saya bisa mempelajarinya lewat channel teman-teman lain yang ada di luar Sulawesi. Nah, jadi seperti itu. Saya akan lihatkan salah satu contoh pusaka dari di sini ya, di berupa tombak yang umurnya lumayan lah, sudah sangat sepuh. Ini dia teman-teman. Ini tombak yang di Sulawesi Tengah ya. Ini dari warangkanya atau sarungnya seperti ini. Sederhana ya, sederhana. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Kalau di sini ini dibilangnya apa ya? Tavantiko ya, Tavantiko. Jadi cenderung di pangkalnya ini segi 8 ya, persegi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kalau saya lihat bahannya cukup bagus sekali. Jadi di bagian pinggir ini yang hitam ini baja, besi baja, sudah menggunakan besi baja. Kemudian pamornya ini yang ini. Nah, ini kandungan meteoritnya sangat tinggi. Dan uniknya di sini ada seperti segitiga ya. Dan untuk jenis Tavantiko seperti ini baru kali ini saya dapat yang agak cantik ya seperti ini. Jadi teknik pembuatannya lumayan agak cantik, dan pemilihan bahan juga sangat bagus. Nah, ini saya pastikan bahwa peksinya atau outingnya ini pendek ya, karena dilihat dari strukturnya tombak-tombak Sulawesi itu rata-rata peksinya agak pendek, outingnya agak pendek. Jadi itulah pusaka. Kadang-kadang sebenarnya di sekitar kita banyak, tapi jarang sekali kita temukan ya, karena mungkin tersimpan, sudah tidak terawat lagi, penuh dengan karat, sehingga ya minat kita untuk lebih mempelajari benda tersebut agak sedikit menurun ya. Tapi kalau sudah kita coba bersihkan kembali, kemudian dihilangkan karat-karatnya, itu akan kelihatan pamornya seperti apa, kemudian bahan penyusunnya seperti apa. Artinya nilai estetikanya itu sangat luar biasa. Belum lagi cara menempanya, kemudian mendapatkan bahannya dari mana, itu sangat-sangat membuat kita penasaran, ingin mempelajari lebih dalam tentang pusaka tersebut. Dan ini salah satu yang menurut saya menurut saya sangat cantik ya. Dan kalau dari segi ketuaan, nah kita lihat dari bilah bajanya saja ini sudah mulai keropos ya.
Dan saya sangat senang sekali. Jadi di media sosial juga di Facebook teman-teman sudah banyak yang membuat grup-grup tentang pusaka ya, grup publik tentang pusaka. Ya situ kita saling berbagi informasi, saling belajar, kemudian apa yang kita belum pernah lihat ternyata ada ya gitu. Jadi ada satu pepatah yang mengatakan apa yang belum pernah kita lihat belum tentu tidak ada. Nah seperti itu, saya ingat kata-katanya Tendrewa ya, seperti saat ada postingan di grup publik. Nah jadi kadang-kadang kita berasumsi saja, jadi yang belum pernah lihat itu memang tidak ada. Nah, ternyata setelah kita dalami, kita cari-cari tahu, nah, yang sebenarnya kita belum pernah itu belum tentu tidak ada. Ya itu teman-teman. Jadi pada zaman dahulu ya mungkin saja tombak atau pusaka itu digunakan untuk berperang, tapi di zaman sekarang kita lebih cenderung pusaka itu lebih menyatukan kita. Kenapa saya bilang demikian? Nah, dulunya saya tidak punya teman-teman di bidang pusaka ini ya. Sebelum bergelut di bidang pusaka, mencintai bidang pusaka ini, teman-teman saya di bidang ini tidak ada. Jadi setelah buat YouTube, kemudian buat grup Pusaka Tadulako, gabung dengan teman-teman komunitas sejarah, komunitas historia Sulawesi Tengah, komunitas sejarah Kaili, akhirnya kita punya banyak teman ya, saling berbagi informasi tentang sejarah ataupun tentang benda-benda pusaka yang ada di Sulawesi Tengah dan di seluruh Nusantara. Ya, gitu. Contohnya aja yang simple ya, keris. Ya. Keris, selama ini anggapan saya keris itu hanya ada di Jawa. Nah, dan tidak pernah melihat keris-keris yang lain ya, selain keris yang ada di Jawa. Setelah bergelut di bidang pusaka ini, ternyata ada yang tidak kita ketahui. Contohnya misalnya ada keris Bugis ya, keris yang ada di dataran Sulawesi ada. Rancang bangunnya beda, kemudian bahan dasarnya beda, cara menempanya juga beda. Kemudian ada keris Sumatera ya, kemudian ada keris Melayu, Semenanjung Melayu. Ada keris Moro yang di Filipina, Sundang ya. Jadi yang tadinya kita beranggapan bahwa keris mayoritas ada di Jawa, ternyata tidak. Di Sulawesi pun sangat banyak berbagai macam varian keris-keris Sulawesi. Kemudian keris Melayu pun demikian, sangat bervariasi. Itulah saya katakan tadi, awalnya cuma iseng-iseng saja buat video YouTube, ternyata keterusan ya, sampai 1000 subscriber dalam waktu ya kurang lebih 8 bulanan ya, 8 bulanan. Artinya semakin hari peminat tentang pusaka ini semakin bertambah ya. Teman-teman juga yang di komunitas-komunitas sejarah sudah mulai saling kita kontek-kontekan, saling silaturahmi, saling berbagi pengalaman ya. Selain berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman juga, cara membersihkan pusaka, kemudian cara merawatnya, kemudian bagaimana sebenarnya kita memperlakukan pusaka itu sendiri. Oke teman-teman, jadi di video saya yang singkat ini sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti dari awal sampai akhir video-video di Etnik Celebes. Semoga video-video ini menambah pengetahuan kita, terutama pengetahuan pribadi saya tentang pusaka, kemudian budaya dan sejarah yang ada di Sulawesi khususnya dan di seluruh Nusantara secara umum. Oke, demikian video singkat saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan tetap dukung terus Etnik Celebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.